Kita baru sampai kepada poin yang keenam. Yang pertama adalah yang menjauhkan seseorang dari syahadatain sehingga bisa batal syahadatainnya atau bisa batal keislamannya. Yang pertama, bergantung kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Yang kedua, mengingkari nikmat Allah, baik nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang mudah difikirkan atau yang memerlukan pengkajian secara mendalam. Yang ketiga, bekerja atau berkhidmat dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, membuat hukum atau undang-undang menurut kemauan manusia, bukan menurut kehendaknya Allah. Yang kelima, memberi ketaatan kepada selain Allah, Rasul dan ulil amri. Itulah 5 kemarin yang kita bahas, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari syahadatain kita sebagai seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang membatalkan atau yang menjauhkan diri kita dari syahadatain adalah melaksanakan atau menjalankan hukum selain hukum Allah. Tidak mau menjadikan hukum Allah sebagai sumber hukum dan rujukan dalam semua masalah. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 60. Dibuka Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila ad-daghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Shadaqallahul adzim. Tidakkah kalian perhatikan, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya annahum amanu, telah beriman, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidak kamu perhatikan orang-orang yang mengaku dia beriman kepada apa yang telah engkau turunkan, yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada apa-apa yang sebelum kamu. Mereka mengaku beriman. Hari ini kan banyak juga orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka beriman, mereka juga hendak berhakim kepada tauhid. Nah, ini yang jadi masalah. Ayatahakamu ilat tauhid. Dia juga ingin bertakim, ingin berhakim juga kepada tauhid. Jadi dia beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, juga dia berhakim kepada tauhid. Nah, padahal mereka, kata Allah, telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid, untuk mengingkari tauhid atau mengkufuri tauhid. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi ada orang yang mengaku beriman, selain dia beriman juga dia
berhakim kepada togut. Togut ini adalah sesuatu hal yang disembah, ya kan? Tetapi dia bukan datangnya dari Allah. Suatu hukum yang ditetapkan, tetapi ketetapannya bukan datang dari Allah. Suatu yang ditetapkan oleh manusia, itu disebut togut. Atau juga disebut setan. Togut itu setan. Atau pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu pun disebut togut. Allah telah memerintahkan untuk mengingkari togut, tapi dia masih mau berhakim kepada togut. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bin taghut. Tidak ada paksaan dalam din. Tidak ada paksaan dalam agama. Faman yakfur bin taghut. Dan kita diperintahkan untuk mengkufuri, mengingkari taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jelas perintahnya. Kemudian di surat An-Nahl ayat 36, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Maka syahadat itu, poin dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menidakkan ilah-ilah selain Allah, yaitu taghut-taghut tadi. Baru beriman kepada Allah, la ilaha illallah. La dulu, menidakkan ilah-ilah selain Allah. Ini satu tindakan yang bisa menyebabkan kita terjauh dari syahadat-tain kita. Syahadat-tain kita itu bisa lepas dari diri kita ketika kita melakukan praktek berhukum kepada taghut. Yang An-Nahl surat 16 ayat 36. Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghuta. Ya. Taniyabut taghuta faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah ba'ida. Dhalalan ba'ida. Dhalalatun fasirru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. iya. Jadi jelas ayatnya. Beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Dan ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, juga ada yang disesatkan oleh Allah. Alhamdulillah kita yang hadir ini insyaallah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi praktek atau konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan cuma la ilaha illallah dibaca saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi beribadah kepada Allah harus juga kita mengkufuri atau menjauhi taghut. Jadi belum sempurna syahadat kita ketika kita belum mengkufuri taghut. Kalau belum menjauhi taghut. Nah,
Poin berikutnya adalah togut itu kata Allah dikufuri, diingkari, dijauhi, bukan dibenerin. Nggak ada perintahnya beribadahlah kepada Allah dan perangi togut atau benahi togut. Yang ada adalah kufuri togut, jauhi togut. Hari ini ketika kita tahu ini adalah togut, ini adalah satu sistem togut, atau ini sesuatu yang bentuknya togut, bagaimana praktek kita? Praktek kita adalah menjauhi, mengkufuri. Mengkufuri artinya tidak mengikuti, tidak mengakui. Bukan diperintahkan kita untuk merubah. Wah, ini ada satu sistem, ada satu hukum buatan manusia ini, togut nih, kita rubah. Nggak ada perintahnya begitu. Perintahnya adalah jauhi atau mengkufuri. Maka ini jelas ya poinnya. Barang siapa yang menjalankan hukum selain hukum Allah, tidak menjadikan hukum Allah sebagai sumber hukum dan rujukan semua masalah, maka ini bisa mengakibatkan kita terjauh dari syahadat kita. Nah,